A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Arwah Sarah. Cerita ini ditulis oleh Dita Aprilianti. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Rocky, kau sedang apa nak? Mau makan apa? Ibu masakin, ujar Rosma sembari duduk di samping Rocky yang tengah duduk termenung di sofa ruang tamu. Namun Rocky tetap bergeming. Lingkar hitam di area matanya menandakan jika ia tak tidur semalaman. Entah apa yang membuat ia tak tidur. Rosma menghembuskan nafas, mencoba untuk sabar menghadapi anaknya yang kini tak seceria sebelumnya. Rocky, boleh ibu tanya sesuatu nak? Rocky mengedipkan matanya perlahan. Rosma tersenyum menganggap itu sebuah tanggapan dari putranya. Apa kau membuat kesalahan nak? Rocky mengangkat wajahnya. Terlihat raut keterkejutan di wajahnya. Rosma sudah menduga jika itu akan terjadi. Rocky terlihat menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Nak, tegur Rosma lembut. Rocky menatap dalam mata ibunya. Tampak lembah penyesalan di mata Rocky. Air matanya meleleh. Dengan sigap ibunya memeluk Rocky untuk menenangkan jiwa rapuh itu. Tak apa nak, kau manusia. Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Semua orang pernah berbuat salah. Rosma terus menenangkan putranya, sedangkan Rocky terus terisak di pelukan ibunya. Maafin aku bu, gumam Rocky di sela isak tangisnya. Maaf untuk apa? Sudah ya, jangan nangis lagi. Sekarang kamu cerita sama ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Agar ibu bisa bantu kamu. Rocky menjeda ucapannya. Ia menundukkan wajahnya yang kusut. Tak apa nak, bicaralah. Ibu akan bantu kamu. Jangan takut. Aku adalah penyebab kematian Sarah bu. Tangis Rocky kembali pecah. Hati Rosma teriris. Ternyata benar yang diceritakan Nani. Ia memeluk Rocky erat. Tak ingin kehilangan putranya seperti Nani kehilangan Caka. Apa yang harus ibu lakukan nak? Rocky nggak tahu bu. Rocky bingung. Sarah terus datang ganggu Rocky. Dan mungkin aku yang akan jadi sasaran berikutnya setelah Bobby dan yang lainnya. Rosma memeluk kembali tubuh putranya yang gemetaran hebat. Nggak boleh. Kamu nggak boleh tinggalin ibu, serga Rosma cepat. Maafin aku bu. Ikhlasin aku jika nanti datang giliranku bu. Aku pasrah. Aku yang salah bu. Enggak. Kita cari cara supaya Sarah nggak ganggu kamu lagi. Iya, harus. Nggak ada cara apapun yang bisa menghentikan dia bu. Dendamnya terlalu kuat untuk kita lawan. Rocky menyesal bu. Sangat menyesal. Rosma masih tenggelam dalam tangisnya. Kini pikirannya semakin tak karuan. Dia harus berusaha agar Sarah tak mengambil putranya.
Di tempat lain, "Dimas, sini nak," seru Ningsing pada sang cucu yang sedang asik bermain di halaman rumahnya. Dimas lalu bergegas menghampiri Ningsing yang duduk di teras rumahnya. "Makan dulu ya sayang, nanti sakit kalau telat makan," ujar Ningsing. Dimas mengangguk dengan wajah polosnya. "Ya udah, Dimas tunggu di sini sama Boni ya. Main dulu. Nenek ambilkan nasi buat kalian berdua." Ningsing lalu berjalan masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan Dimas bersama Boni, anak tetangga Ningsing yang seumuran dengan Dimas. Roni sudah mulai kembali bekerja. Sedangkan Karto sedang ke kebun milik mereka untuk memanen cabai rawit dan yang lainnya untuk dijual ke pasar. "Sini, kita makan dulu," seru Ningsing dengan wajah ceria dan piring berisi makanan di tangannya. Anak-anak itu pun berhamburan menghampiri Ningsing dengan kelucuan mereka. Ningsing tak hentinya tersenyum melihat kedua anak kecil yang masih polos tanpa dosa itu. Melihat Dimas, ia jadi teringat akan putrinya dulu ketika ia masih kecil. Tingkahnya sama persis dengan anaknya Dimas. Sarah sering bermain di dedaunan rumah mereka. Sarah sering bermain di depan rumah mereka, berlarian ke sana kemari dengan teman-teman sebayanya. Ningsing menyuapi kedua anak laki-laki itu dengan telaten. "Nenek, itu ada mama di rumah," tunjuk Dimas. Ningsing seketika membeku, lalu menoleh ke arah tempat yang ditunjukkan oleh Dimas. "Oh, iya sayang. Mama lagi di rumah mau istirahat. Dimas makan lagi ya." Ningsing mulai terbiasa dengan tingkah Dimas yang selalu menganggap seolah-olah ibunya ada di sekitarnya. Meski ia selalu terkejut dengan semua itu, namun ia mencoba untuk membiasakan diri. Toh, itu pun putrinya. Untuk apa ia takut pada putrinya sendiri? Dan bahkan Ningsing mulai menganggap jika Sarah masih ada bersama mereka. Saking seringnya ia mendengar ocehan Dimas yang membahas tentang ibunya. Di tempat lain, Bima membuka matanya perlahan. Badannya terasa lemas. Bahkan untuk memutar bola matanya melihat keadaan sekitar, ia masih merasa lemas. Ia melihat ke samping tempat tidurnya. Tampak ibunya terlelap sambil memegangi tangannya. Bima menggerakkan jarinya, membuat ibunya terbangun karena pergerakan yang dibuat Bima. "Bima, kamu udah siuman nak," ujar ibunya sembari mengucak-ngucak matanya yang terasa berat karena bangun tidur. Terlihat juga matanya sembab karena tangisnya semalam. "Bima mau pulang," ucap Bima lirih. Ibunya menghembuskan nafas berat. Dengan kondisinya yang semakin memburuk ini, mana mungkin ia bisa pulang. "Sabar ya nak, nanti kita pulang. Asal kamu janji sama mama. Kamu harus sembuh supaya bisa cepat pulang ke rumah." Bima memalingkan wajahnya kecewa. Ia sudah tak tahan dengan segala gangguan yang ia dapat di rumah sakit ini. Andai ia bisa memutarbalikkan waktu saat kejadian pemerkosaan itu, ia lebih baik memilih di rumah bersama keluarganya. Mungkin semua tak akan serumit ini. Perlahan bulir bening lolos dari matanya yang sayu. Wajahnya yang tak bersemangat membuat ia semakin terlihat menyedihkan. Hana mulai gelisah dengan kondisi putranya yang terus-menerus tertekan seperti itu. "Bu, ini makanan untuk pasien," ujar seorang perawat seraya menyerahkan nampan berisi makanan khas rumah sakit juga air minum. Hana mengambil uluran nampan itu dengan senyum yang dipaksakan. "Makan,
adalah hal yang paling dibenci Bima saat ini. Sudah beberapa hari ia tak mau makan. "Bim, makan ya nak." Bima tak menoleh, tak juga merespon apapun. Ia tetap fokus pandangannya pada tembok kosong. Hana terus bersabar. "Bima, kalau kamu mau makan, Mama akan usahain supaya kamu bisa pulang secepatnya." Usul Hana mencari jalan keluar. Bima langsung menoleh mendengar kalimat ibunya. "Ibu serius?" Mata Bima menyorotkan jutaan harapan yang dalam. Ia benar-benar ingin pulang. Ia sudah tak tahan selalu mendapat gangguan di setiap malamnya. Apalagi saat ibunya tak ada. Saat ia sendiri, gangguan itu semakin menjadi. Rupanya Sarah sebegitu bencinya pada dia. "Iya nak, kita pulang ya. Tapi kamu makan dulu. Setelah kamu makan, Mama akan telepon ayah buat jemput kita ya." Hana terus mencoba memberikan senyum termanis agar Bima percaya. Namun niatnya benar-benar serius. Ia akan membawa Bima rawat jalan di rumahnya. Bukan hanya memudahkan ia untuk mengurusi Bima di rumah. Ia berharap dengan kepulangannya bisa membuat Bima menjadi lebih baik. Hana menyodorkan sesendok nasi dan lauk ke arah Bima. Dengan perlahan, Bima membuka mulutnya dan mengunyah makanan yang sama sekali tak membuatnya berselera. Hana tersenyum. Sedikit rasa lega di hatinya melihat perubahan baik pada putranya. Setelah selesai, Hana berniat untuk menjalankan niatnya untuk membawa Bima pulang. Pihak rumah sakit pun akhirnya mengizinkan Bima pulang. Namun dokter tetap akan mengontrol kondisi Bima setiap 3 hari sekali. Bima tetap akan mendapatkan perawatan mandiri di rumahnya. Di tempat lain, "Kamu sudah tahu belum kalau istrinya si Roni digauli oleh almarhum Jaka dan teman-temannya? Itu kenapa sejak kematian istrinya Roni, kampung kita jadi gak tenang. Ada saja gangguan dan teror yang aneh. Belum lagi gengnya si Bagas," ujar seorang pekerja pada pekerja lainnya. Tak sengaja terdengar oleh Roni yang sedang beristirahat di belakang mereka. Meski bicara mereka pelan, Roni masih bisa mendengarnya dengan jelas. Roni memang sudah menduganya dari awal. Bukan hanya karena desas-desus para warga, juga kejadian yang ia alami langsung. "Sarah, jika memang kamu masih tak tenang, apa yang harus Mas lakukan untuk membuatmu tenang sayang? Tolong, berhenti mengganggu warga kampung," gumam Roni lirih. Ia merasa bersalah atas keonaran yang terjadi di kampungnya akibat dendam yang ditimbulkan mendiang istrinya. Singkat cerita, di keheningan, tampak seorang wanita sedang duduk di kursi goyang dengan pandangan yang kosong. Suasana rumah sunyi dan gelap. Adalah Weni, istri dari almarhum Juragan Bondan. Sejak kepergian anak dan suaminya, kondisinya semakin memprihatinkan. Hanya pembantu-pembantunya yang mengurus semua keperluannya. Setiap hari ia akan duduk di kursi goyang itu, seraya melantunkan lagu kuno yang sering ia nyanyikan sewaktu Bagas kecil. Ia terus-menerus menyanyikan lagu itu di kesunyian, sembari terus meratapi kepergian putranya yang sangat ia sayangi. Kesedihan itu bertambah ketika ia tahu nyawa suaminya juga terenggut oleh hal yang sama tak masuk akalnya. Weni sudah berulang kali mencegah suaminya untuk melakukan pesugihan. Namun Bondan tetap kekeh dengan kemauannya. Padahal warisan sepeninggalan ayahnya dulu cukup untuk mereka. Bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Namun
Keserakahan membuat Bondan hingga terjerumus ke lubang hitam. Makhluk itu masih sering datang ke rumah Weni. Weni tahu, namun ia tak menghiraukan. Bahkan jika makhluk itu akan menghabisinya, ia tak peduli lagi. Orang-orang yang dicintainya telah meninggalkannya sendiri. Makhluk itu terus berkeliaran di rumah megah dan sunyi itu. Bahkan ia sering mengganggu para pembantu di sana, sehingga banyak yang tak betah bekerja di sana. Hanya Mbok Cum yang sudah lama bekerja di sana yang tahan. Sudah beberapa kali ada pekerja baru yang datang untuk bekerja di sana. Tak lama, hanya seminggu bahkan ada yang hanya 3 hari, langsung memberhentikan diri karena alasan tak kuat dengan gangguan di sana. Mereka sering diteror, dari mulai gangguan biasa, barang-barang yang berantakan dengan sendirinya, atau keran air yang menyala sendiri. Bahkan ada yang sama melihat langsung sosok makhluk itu. "Bu, makan dulu," tawar Mbok Cum lembut. Weni berhenti mengalunkan lagu kesukaannya, terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala perlahan. "Saya tidak lapar, Mbok," timpal Weni dengan suara agak serak. Seperti biasa, itu yang keluar dari mulut Weni saat waktunya makan. Mbok Cum harus bersusah payah untuk membujuk Weni agar mau makan. Keluarga Weni yang lain menawarkan dia untuk tinggal bersama mereka. Namun Weni bersikeras ingin tetap di sana. Ia tak ingin meninggalkan kenangan yang begitu banyak di sana. Mbok Cum terus membujuk Weni agar mau makan, karena jika tidak, dia yang akan kena semprot keluarganya jika sampai Weni sakit. Mbok Cum lah orang yang paling dipercaya oleh keluarga Weni. Singkat cerita, Bima merebahkan dirinya di atas kasur miliknya dengan selang infus yang masih menempel di tangannya. Bima kini menjalani rawat jalan mandiri di rumah. Ia harap dengan kepulangannya dapat mengurangi gangguan-gangguan aneh seperti di rumah sakit yang membuatnya hampir gila. "Bim, kalau kamu butuh apa-apa panggil mama aja ya. Mama ke belakang dulu," ujar ibunya, lalu berjalan menuju dapur. Bima menatap sekelilingnya. Ia jadi teringat akan sosok temannya yang tersisa. Bima meraih ponselnya yang sudah tak lama ia sentuh, lalu melihat aplikasi hijaunya. Sederet pesan dari teman dan kerabatnya untuk sekedar menanyakan kabarnya memenuhi isi pesan. Namun, ada satu pesan yang membuatnya tertarik untuk membuka pesan itu. Pesan yang entah dari siapa itu, karena tak ada nama yang tertera di sana. Bima lalu membuka isi pesan itu. "Hukum tabur tunai itu nyata. Nikmati sisa hidupmu sebelum datang kematianmu." Bima membelalakan mata membaca pesan itu. Terdengar seperti ancaman. Namun siapa yang berani mengirimnya pesan itu? Bima segera menelpon Rocky. Lama tak terangkat, hingga akhirnya Rocky mengangkat telepon darinya. "Rocky, lo masih hidup?" ujar Bima. "Hampir mati," jawab Rocky dari seberang telepon. "Gue juga. Dan ada yang kirim pesan sama gue. Gue gak tahu siapa. Yang jelas itu kayak ancaman. Kalau ke lo ada nggak?" "Ada. Gue udah capek, Bim. Hidup gue udah nggak tenang. Rasanya gue mau mati aja kalau kayak gini. Tapi gue nggak tega ninggalin nyokap gue sendiri." "Iya Ki. Sekarang gue juga udah pulang. Gue lanjut rawat jalan di rumah. Gue stres sama teror di rumah sakit. Gue serasa jadi indigo. Banyak banget setan yang gangguin gua.
keluh Bima kesal. Iya Bim, gue juga. Sarah masih gak tenang selama kita masih hidup. Baru saja hendak menjawab, tiba-tiba suara di telepon menjadi berubah, seperti tak ada sinyal. Lalu dilanjutkan dengan isakan memilukan seorang wanita. Bima membulatkan matanya, menatap ponsel di tangannya dengan wajah tegang. Isakan itu semakin menjadi, dan kini berubah menjadi kikikan seorang wanita yang mengerikan. Bima melempar ponselnya kasar, beringsut mundur dari arah ponsel di depannya. Sial, kemanapun aku pergi, dia tetap akan menerorku, gerutu Bima. Suara dari ponsel itu pun berhenti, digantikan dengan jendela yang terbuka tutup sendiri. Mungkin semua itu sudah tak lagi asing baginya, namun tetap saja ia harus spot jantung setiap kali teror itu menimpanya. Di sisi lain, Rocky juga nampak memegangi telinganya yang hampir pecah akibat dengungan keras dari ponselnya. Sial, apalagi ini? Umpat Rocky kesal. Ia melempar ponselnya ke sembarang arah, lalu berjalan keluar kamar. Ya, semenjak pengakuannya pada ibunya, kini mentalnya sedikit membaik. Kini ia bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Walau belum sepenuhnya pulih, tapi ia terus berusaha untuk tetap tenang. Ia kini mencoba membiasakan diri dari setiap teror yang datang padanya secara tiba-tiba. Aduh, Rocky tersandung setelah sesuatu menarik kakinya yang sedang berjalan. Hidungnya mengeluarkan darah karena terbentur pada meja. Rocky memegangi hidungnya, menyeka darah yang mengucur deras dari hidungnya. Rocky menoleh ke setiap sisi, mencari benda yang membuatnya tersandung. Namun firasatnya mengatakan, jika itu bukan suatu kebetulan. Menyedihkan sekali. Bahkan di siang bolong pun ia tetap mendapat gangguan. Ya ampun nak, kamu kenapa? Tanya ibunya yang melihat Rocky duduk di lantai dengan darah yang melumuri mulut dan tangannya. Namun ia terlihat biasa saja, bahkan seperti orang linglung. Sini, ibu bantu. Rosma membantu Rocky berdiri, lalu membersihkan tubuh putranya dari darah. Permisi. Keduanya saling bertatapan saat mendengar seseorang di depan rumahnya. Sebentar. Rosma lantas berjalan ke depan dan membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, Rosma kaget karena yang berada di hadapannya adalah Ningsing. Ningsing tersenyum manis, sedangkan Rosma memasang wajah tegangnya. Bu Ningsing, ada perlu apa ya? Tanya Rosma gugup. Ningsing tersenyum, membuat Rosma semakin kikuk. Kedatangan saya kemari hanya untuk memberikan ini. Ningsing memberikan bingkisan pada Rosma. Apa ini bu? Bukan apa-apa, hanya nasi kuning, syukuran kecil-kecilan. Dimas ulang tahun bu. Oh iya, terima kasih bu. Padahal tidak usah repot-repot. Mari masuk dulu, ujar Rosma basa-basi. Tidak merepotkan. Bukan apa-apa. Kalau begitu, saya pulang dulu ya bu, pamit Ningsing. Ah, iya, terima kasih bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ningsing berjalan pulang dengan senyumnya yang tak luput dari bibir tuanya. Ningsing memang terkenal dengan kedermawan dan keramahannya. Ia baik hati dan pemaaf.
Hal itu teringat oleh Rosma. Apa ia harus jujur pada Ningsing atas kesalahan Rocky? Apa mungkin Ningsing akan menerima? Rosma masih termenung di ambang pintu dengan masih memegang bingkisan yang diberikan Ningsing. Setelah mungkin ia tahu jika anaknya terlibat dalam kasus pelecehan anaknya, ia masih bersikap baik pada keluarganya. Desas-desus para warga pasti sampai di telinganya, tapi ia masih baik. Bahkan untuk hal sekecil ini pun, Ningsing masih ingat dengan mereka. Dengan hati gundah, Rosa masuk ke dalam rumah. "Siapa, Bu?" tanya Rocky seraya terus mengelap darah yang mengucur dari hidungnya. "Bu Ningsing." Mata Rocky terbelalak mendengar nama itu. Rosma yang melihat ekspresi anaknya langsung mengerti. "Kamu tenang aja. Bu Ningsing cuma ngantarin ini kok." Rosma meletakkan bingkisan yang diberikan Ningsing pada Rocky. Namun Rocky hanya menatap bingkisan itu dengan wajah tegang. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa, Nak. Bu Ningsing orangnya baik. Kamu tidak perlu khawatir," ujar Rosma menenangkan. Namun Rocky masih merasa khawatir. Ia takut setelah semua teror yang ia dapat. Ia takut jika ini adalah salah satu jebakan. "Nah, bagaimana kalau kita bicara ke keluarga Sarah? Minta maaf langsung sama mereka atas kesalahan yang kamu buat. Setidaknya kamu bisa sedikit tenang karena telah mengakui kesalahan kamu," usul Rosma. Namun Rocky nampak masih ragu. "Aku takut, Bu," gumam Rocky lirih. Rosma tak bisa memaksakan keinginannya. "Tak ada salahnya mencoba, Nak." Rosma masih melihat raut takut dari wajah Rocky. Ia tak mampu lagi memaksa keadaan yang masih begitu trauma. "Ya sudah, kalau nanti kamu sudah siap bilang ibu ya. Kamu tenang aja. Ibu bakalan selalu ada buat dampingin kamu, jagain kamu, karena kamu satu-satunya harta ibu." Rocky terenyuh dengan ketulusan ibunya. Meski ia telah mengecewakannya, tapi seorang ibu tetaplah menyayangi anaknya lebih dari apapun. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.